kau tuh baca dong Bible kamu. Di dalam Bible kamu bahkan ya ada yang incest. Tengok kau nih. Amnon, putra Daud memperkosa saudara perempuannya. 2 Samuel 13 ayat 7 sampai 14. Kau nggak bingung sih? Kau itu baca dulu Bible kamu. Nabi Lut dihamili oleh istri. Nabi Lut menghamili putrinya sendiri. Coba kau baca Sekarang gini Regen, kalau kau mau bertanya, kau kan mau bertanya, kok Yesus itu kan kau bilang Tuhanmu. Sekarang kita lari kepada orang-orang tokoh-tokoh dalam Bible-mu. Siapa? Nabi Lut menghamili kedua anaknya. Nggak terkejut kau? Sekarang saya tanya sama kamu, di mana ada dalam periode mana ada laki-laki menghamili anak kandungnya? Mana? Dalam Bible loh, kitab suci loh ini. Kitab suci loh. Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Bersyaba. Skandal seks loh, bukan nikah loh, skandal seks, tahu nggak kau? Tahu nggak kau skandal seks? Tidur bareng, seks bareng. Coba kamu jangan ngomong. Kamu kalau nanya itu pertama kaca dulu kau dalam Bible kau ada nggak kejadian kayak gitu. Sekarang aku tanya sama kau, bahkan Ya kan Ribka, semua suri teladan. Kau tahu Solomon yang istrinya 1.700 istrinya 300 lirnya dibilang anak Tuhan. Jadi Bible kamu itu bukan. Oke, Salomo nabi enggak? Loh, Salomo itu anak Tuhan, makanya kalau kamu dengar Regen, makanya kamu nabi dong. Nabi kalau nggak ngapain di situ? Kalau dia tukang sayur, kenapa ditaruh dalam Bible kamu? Kenapa? Tukang sayur. Tukang sayur. Kutanya dulu sama kau, tukang sayur. Itu satu. Oh, sekarang bentar Dekku. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus kau bisa diurapi sama pesundal? Itu Tuhan kau bisa diurapi sama pesundal. Dengar, jawab. Kenapa Tuhan kau bisa diurapi sama pesundal? Coba. Jawab, jangan madam-madam, jangan nangis kau. Kenapa Tuhan kau bisa dipegang-pegang sama pesundal? Jawab. Sekarang langsung masuk ke Tuhan kau. Saya nggak perlu nabi lagi, langsung ke Tuhan kau. Kenapa Tuhan kau bisa diurapi sama pesundal? Coba jawab. Kenapa Tuhan kamu bisa diurapi pesundal? Jawab dong. Kok capek kali kamu? Saya nggak lari ke nabi lagi, langsung ke Tuhan kamu. Kenapa Tuhan kau diurapi pesundal? Coba jawab. Berarti gagal dong dikatakan Nabi Muhammad suri teladan ya? Loh, Tuhan kamu gagal lah. Tuhan kau diurapi sama lonte. Kok bisa Tuhan kau diurapi lonte? Coba jawab. Ini Tuhan loh, bukan Nabi. Iya, gagal nggak dikatakan Nabi Muhammad suri teladan? Apa? Gini loh Regen, bahwa kami Rasulullah tuh punya rules. Siapapun yang ikut perang itu harus berusia 15 tahun. Di bawah 15 tahun tidak boleh, oke? Jadi ketika Aisyah itu ikut perang, berarti dia sudah di atas 15 tahun, gitu loh. Nah, saat itulah Rasulullah baru menikahi Aisyah. Berarti apa? Aisyah dinikahi di atas 15 tahun. Mau terima, Regen mau terima nggak apa-apa. Ini edukasi buat orang-orang di ya. bawah ya. Karena Regen Tunggu. Ini berdasarkan kebencian dia. Iya, nggak apa-apa. Ini edukasi buat yang di bawah, Bang Arul. Karena orang yang di bawah. Enggak, tadi kan aku bilang begini, enggak, kita lari ke Tuhannya aja, Bang Arul. Tuhan kau diurapi malonte, kok bisa? Coba jawab. Kenapa Tuhan kau diurapi malonte? Coba jawab. Kenapa lonte? Kenapa Tuhan kau diurapi lonte? Coba jawab. Gini, madam, saya kan baca. Jawab, coba jangan gini-gini kamu. Coba jawab, kenapa Tuhan kau diurapi malonte? Coba jawab. Gagal dong dikatakan Nabi Muhammad itu suri teladan. Loh, dia memang suri teladan. Kau tahu siapa yang mengagumi dia? Itu Regen, Nih, sebentar. Kamu mencari kebenaran, kamu terima. Sebentar. Siapa yang mengagumi? Gampang. Sekarang ini semua serba internet, gampang. Siapa? Tokoh dunia ya. Tokoh dunia yang mengagumi. Duh, gampang, Beb. Mengagumi Nabi Muhammad. Aduh, gampang banget ini nih. Ini gampang. Bentar ya, aku kerasar. Lebih parah lagi, Tuhan kamu menikahi bocil 3 tahun loh. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe
dan klik juga tombol berarti notifikasinya. Diam kamu diam. Kalau ada orang seperti itu Mute sekarang, dulu dia, mute dulu dia Blender. Oke. Karl Armstrong, Nih. seorang penulis buku fenomenal tentang sejarah Tuhan dan karya-karya fenomenal lainnya itu dalam buku Muhammad Prophet for Your Time. Karen Armstrong ya ini ya. Armstrong mengatakan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang luar biasa, Luar yang biasa. pemberani dan penulis. Karen Armstrong loh, Karen Armstrong. Dan ide-ide Nabi demikian kuat untuk mengubah Ini terlalu pelan ya, ini yang keras aja ya. Famous celebrity named Hart. American historian and astrophysicist Michael Hart wrote a book named Tapi dia The nggak ngerti. Oh, sebentar aku cari bahasa Indonesianya karena dia pasti tolol, nggak bisa bahasa Inggris dia. Sebentar, mana ya? Nggak bisa nggak dirubah nih. Nggak ngerti dia, Kak. Nggak berubah. Boro-boro bahasa Inggris, bahasa asli Bible-nya aja dia terjemahkan jadi tapi lain. madam gak Bentar, aku cari bahasa Indonesianya ya. Tokoh dunia mengenai Muhammad dalam bahasa Indonesia. Bentar, dalam. Makanya kau Gen, aku udah jelas-jelas sudah tidur dengar suaramu kayak begitu, aku jadi kebangun Gen. Nah maka kau makanlah bahasaku ini. Nih, mana dia? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Serta tak lupa juga doa saya kepada saudaraku semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, berkah hidupnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat motivasi Islam, bagaimana jika saya katakan bahwa tokoh-tokoh besar dunia yang bahkan bukan Muslim justru mengakui kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kuat. Bukan satu, bukan dua, tapi 10 pemikir dunia, filsuf, penulis, Ya, aja, biar negarawan, dengar di sejarawan, yang setelah mempelajari hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berkata, inilah manusia paling luar biasa dalam sejarah umat manusia. Siapa saja mereka? Dan apa kata mereka tentang Rasul kita tercinta? Sebentar ya, Dek. Yang pertama Karl Marx, si jenius kontroversial dari Jerman. Filsuf paling berpengaruh dalam teori politik modern, Karl Marx, sang pencetus Marxisme, dikenal sangat kritis terhadap agama. Tapi, siapa sangka? Dalam tulisannya, Marx menyebut, lelaki Arab yang telah menemukan kesalahan agama Nasrani dan agama Yahudi itu melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum musyrik penyembah berhala, membawa mereka kepada ajaran tauhid dan keabadian jiwa. Dan puncaknya, bukan hanya layak disejajarkan dengan tokoh besar, Muhammad layak diakui kenabiannya. Dia adalah utusan dari langit. Subhanallah, ucapan dari seorang tokoh yang dikenal ateis. Yang kedua, Herbert Spencer, filosof jujur dari Inggris. Filsuf ternama dari Inggris, Herbert Spencer, juga mengakui kehebatan dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya ia mengatakan, jadikan Muhammad sebagai lambang spiritual dan politik. Ia adalah manusia paling jujur yang menjalankan sistem suci di tengah umat manusia. Ia adalah simbol kejujuran yang murni. Siang dan malam ia hidup untuk umatnya. Bahkan pemikir barat mengakui, Muhammad bukan sekadar pemimpin, ia teladan kejujuran yang tak terbantahkan. Yang ketiga, Michael Hart. Tahun 1978, dunia dibuat heboh. Seorang ilmuwan dan penulis Amerika, Michael Hart, merilis buku The 100, A Ranking of the Most Influential People in History, atau 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ia menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yang menimbulkan kontroversi karena penulisnya adalah seorang non-Muslim. Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia dari masa ke masa mungkin mengejutkan semua pihak. Tapi saya tidak ragu. Muhammad adalah satu-satunya orang yang sukses luar biasa di dua ranah, spiritual dan duniawi. Yang keempat, Lamartine, seorang sejarawan Prancis. Lamartine, sastrawan dan sejarawan Prancis, menulis panjang lebar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia menulis buku tentang Nabi Muhammad yang berjudul Histoire de la Turquie. Di dalam bukunya ia mengatakan, kalau ukuran kejayaan manusia adalah pencapaian dan pengaruhnya, siapa yang berani menandingi Muhammad? Tokoh-tokoh lain membangun pasukan, hukum dan kerajaan saja. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan-kekuatan material yang dapat hancur, bahkan di depan mata mereka sendiri. Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat dan dinasti, tapi jutaan manusia di 2/3 wilayah dunia saat itu. Lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar pemujaan dan sesembahan. Agama, pikiran, kepercayaan, serta jiwa, keaslian ajarannya begitu terjaga. Tidak saja oleh karena penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya, tapi juga oleh para penentangnya. Muhammad adalah seorang agamawan, reformasi sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seorang ayah yang penyayang. Semua dalam satu pribadi. Yang kelima, Ramakrishna Rao. Dosen filsafat asal India, Ramakrishna Rao, dalam bukunya Muhammad, The Prophet of Islam, Ilis. Kepribadian Muhammad sangat sulit untuk menggambarkannya dengan tepat. Saya pun hanya bisa menangkap sekilas saja. Betapa ia adalah lukisan yang indah. Anda bisa lihat Muhammad sang nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim piatu, Muhammad sang pelindung hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim yang adil, Muhammad sang pemuka agama. Dalam setiap perannya tadi, ia adalah seorang pahlawan. Yang keenam, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon adalah seorang cendekiawan Perancis. Dalam bukunya, ia menulis peradaban Islam dan Arab. Ia mengatakan, jika ingin mengukur kehebatan tokoh-tokoh besar dengan karya-karya dan hasil kerjanya, maka harus kita katakan bahwa di antara seluruh tokoh sejarah, Nabi Islam adalah manusia yang sangat agung dan ternama. Yang ketujuh, Profesor Snoek Hurgronje. Profesor Snoek Hurgronje dalam bukunya Al-Hayat mengatakan, Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan Nabi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar persatuan internasional dan persaudaraan manusia di atas pondasi yang universal yang menerangi bangsa-bangsa lain. Buktinya sampai saat ini tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mampu menyamai Islam dalam capaiannya mewujudkan ide persatuan bangsa-bangsa. Yang kedelapan, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle dalam bukunya On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History mengatakan betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden atau badui menjadi sebuah bangsa yang... Madam, oten. Ya, karena tadi biar 10 Selamat kan. malam ini. Biar puas mereka itu siapa yang... Ya kan? Nggak apa-apa. Dia menghujat, kita memberikan bukti. Buktinya bukan dari kita sendiri, dari orang-orang tokoh-tokoh penting kan. Terus mana itu buku tentang yang dituhankan atau dirasulkan sama dia? Tak ada lah. Bye-bye. Ya, Jester. Selamat pagi. Tidur dia. Ya jadi Bukan tidur. Jadi begini Udah madam lihat itu. wajahku yang ganteng dia langsung berdiam. Nah beginilah oten-oten. Kalau sudah dengar Jadi- suara saya atau lihat foto profil saya langsung pura-pura mati semua. Benar ya. Jadi masalah buku itu, buku Maker Heart itu sudah kami 2 tahun yang lalu kami bawakan di roomnya Pak Lopo. Banyak yang kejang-kejang. Jadi saya katakan gini, teman-teman kalian sabar aja. Kita tunggu nanti buku berikutnya, siapa tahu Yesus nomor 1. Supaya apa? Untuk meredam teman-teman Kristen kan gitu. Pada kejang-kejang semua. Nggak usah gitu. Kamu tahu, saya pernah bilang begini, tunjukkan sama saya kalau cara ibadah Yesus itu sama kayak mereka ini. Trinitis, kepada Bapa, Roh Kudus, apa lagi? Apa cara mereka beribadah gimana? Bapa, Putra dan Roh Kudus. makanya saya bilang begini teman-teman, kalau memang Yesus itu datang ke dunia, kan dia beribadah ya, ibadah dia puasa. Nah sholatnya dia aja beda sama kau, sama Oten. Teologinya beda.
Yesus itu beribadah kepada satu Tuhan aja, nggak pada kepada Bapa tiga kayak orang Kristen bilang kepala, dada, dua dada gini. Mana ada gitu-gitu. Jadi saya bilang begini, kalau mereka mengaku bahwa Yesus itu datang ke dunia, dia kan beribadah. Kenapa ibadahnya nggak diikutin? Kenapa malah dia jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi? Siapa yang nyuruh? Apa yang kau ikuti? Itu satu. Kedua, kalau tidak ada konfirmasi dari Tuhannya tentang agamanya kek, kitabnya kek, cara ibadahnya kek, aduh ke laut aja kau. Pertanyaan aku, masuk surga yang mana kau? Hah? Kalau kau tidak mengikuti Yesus, jangan nyangka kau itu akan masuk surga, kau masuk neraka. Makanya kau dibilang kafir karena apa? Masa kau percaya kepada kitab yang tidak pernah dikonfirmasi oleh Tuhanmu? Kalau kami mempunyai sanad mandatori. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Allah siapa? Allah yang kami sembah. Kau punya itu? Sampai nunggeng pun kau nggak akan punya kau itu. Coba kalau kau punya bahwa Yesus kau yang mengkonfirmasi agama yang hari ini kau katakan Kristen itu adalah agama dari dia, dan Bible kau yang nggak tahu siapa penulisnya adalah dikonfirmasi oleh Yesus, mana? Kalau nggak ada, coba kau berkaca, kira-kira kau masuk ke surga yang mana? Mbak jawab, Theos. Kenapa orang ini jadi priest begini? Gini, saya luruskan. Jangan terlalu kasar-kasar lah, madam. Ini kita haluskan saja mereka ini. Jadi gini, seingat saya itu di Bible itu ada tertulis, dan ketika Yesus dan murid-muridnya hendak memasuki sinagoga, maka Yesus melepas tali kasutnya dan membasuh wajahnya, membasuh tangan dan kakinya. Nah, itu berarti Yesus lagi apa ya? Wudhu. Nah, oke, wudhu. Ketika Yesus berdoa sehari semalam, maka bersujudlah dia dan apa ya? Kalau cara berdoa bersujud apa itu? Saya punya Bang ini di dalam Bible mereka, Keluaran 40 ayat 31-32. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Terus melepas kaki sebelum masuk rumah ibadah. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Apakah Kristen berbuat begitu? Big no-no. Mazmur 5 ayat 8, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Apakah Kristen berbuat demikian? Big no-no. Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dan takut akan engkau. Ternyata mereka ada kiblat tapi nggak pernah ikut. Big no-no. Ini Bible-nya ya. Terus bilangan 20 ayat 6, Kejadian 17 3-4, Matius 26 39. Siapa aja itu? Yesus, Abraham, Musa, Harun. Apa dibilang? Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Kejadian 17 3-4. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 39. Apakah Kristen begitu? Mungkin hanya ortodok. Jadi kau masuk surga yang mana, Ten? Ya, bahkan berdoa dengan menengadahkan tangan. 1 Timotius 2 ayat 8. Baca dong. Berarti Kristen ini tidak pernah menyembah Tuhan, madam? Ya enggak lah. Makanya aku bilang begini, kalaupun dia menuhankan Yesus, pertama tidak ada sanad dari Yesus, tidak ada direct message dari Yesus ke mereka, tidak ada lah, tak ada udah. Ya.
cara mereka beribadah juga berbeda lah. Ya. Jadi makanya saya bilang, kalian ini masuk surga siapa? Masa Yesus dituhankan, tetapi masalah syariat dia masuk ke Paulus. Oh, udah dibatalkan itu di surat Paulus. Hah? What? Tuhan kau Yesus atau Paulus? Kalau Paulus memerintahkan, emang ada direct message dari Yesus untuk dia? Enggak ada. Makanya aku bilang Kristen ini aneh ya, berpikirlah sedikit gitu. Kalau memang kau mencintai Yesus, pertama, di dalam Bible-mu sendiri dikatakan dia hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Kenapa Bible-mu sendiri, perkataan Tuhanmu sendiri kau bangkang? Aduh. Tadi aku di room bule juga sama. Aku bilang, kenapa? Why you deny your own Bible? Kenapa kau tentang Bible-mu sendiri? Aku bilang kayak gitu. Malu dia, ngamuk sama aku tadi, baby. Madam, bisa nggak diam perempuan ini? Bisa nggak diam katanya? Aku bilang, aku lagi ngingatkan kamu supaya kamu mengerti itu Bible-mu loh. Kenapa nggak kau ikuti gitu loh? Kenapa nggak diikuti nih sama Kristen-Kristen? Ngapain kau di sini kok diam aja jadi patung kau? Tapi betul yang dikatakan Madam tuh, kenapa Yesus itu tidak mengajarkan cara menyembah Tuhan, hanya mempraktekkan saja. Karena apa? Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus ada, orang-orang Israel itu sudah menyembah Tuhan, kan begitu. Nah, jadi Yesus juga melakukan penyembahan kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Kalau kita lihat di Keluaran 4:31, di situ mereka berlutut, orang Israel berlutut lalu sujud menyembah. Nah, itu prosesi penyembahan kepada Tuhan, sama yang dilakukan Yesus di Matius 26:39. Lalu Yesus maju lalu sujud dan berdoa. Nah, sujud itu kan menyembah. Enggak, begini bang. Sebenarnya tadi saya bilang, ya, coba kalau mereka ini berpikir ya, kadang-kadang Kristen ini dia kepengen kali menjelaskan di mana Yesus beribadah. Kenapa Yesus beribadah? Oh, dia itu Tuhan yang jadi manusia. Mereka ini kayaknya lebih tahu dari Yesus. Mereka berpikir bahwa sepertinya Yesus itu lupa siapa dirinya. Sehingga semua Kristen seakan-akan lebih tahu dan ingin menjelaskan, kami loh Kristen yang tahu loh. Kristen yang tahu. Terus aku bilang gini, kok merasa Kristen yang tahu? Dari mana sanad Yesus tentang agamamu? Kalau nggak ada, nggak usah ngaku kau bahwa Yesus itu milik Kristen. Kamu itu hanya mengklaim dan memaksakan dia sebagai Tuhan, tapi tidak pernah kau dengarkan ucapannya. Karena dia berkata dia satu untuk Bani Israel yang sesat. Bahkan dia sendiri bilang the only true God is the Father gitu. Jadi saya kalau diskusi saya nggak pernah mengatakan Yesus kalah, karena selama hidupnya dia tidak pernah berkata dia itu Tuhan. Dan orang-orang yang hidup sejaman dia seperti 12 murid memanggil dia itu guru, rabi, ya kan? Rabi, guru, nabi atau Tuhan. Gak pernah Tuhan. Kenapa orang yang 2000 tahun setelah dia udah gak ada maksainnya itu Tuhan? Katanya pencinta. Oh, kami yang tahu, Kristen yang tahu tentang Bible, kalian gak tahu. Oh iya, kenapa sampai 65.000 denom? Untuk menentukan berapa kitab yang kau percayain aja, mereka nggak pernah setuju udah 2000 tahun. Ada yang 82 Ethiopia, ada yang 78 Ortodok, ada yang 73 Katolik, ada yang 66 Protestan. Katolik pertama, setelah itu diprotes sama siapa? Protestan. Protestan nggak suka lagi ajaran Protestan, keluar lagi apa? Calvinik.
karismatik, ya, Advent. Pertanyaan saya, Theos, mereka ini belajar dari Yesus yang mana? Coba kau jawab dulu, Dek. Kenapa Kristen-Kristen ini membuat agama-agama baru padahal Yesusnya cuma satu? Coba kau jawab, Dek. Kenapa bisa beda? Nanti, oh kami Kristen aja yang tahu. Tetapi ku tengok sesama Kristen berantem-berantem di sini tentang apa? Unitarian sama Trinitas. Coba datang si Edis juga dia aja ngejek. Dia bilang begini, kalau berdoa Kristen kepada Bapa kami, yaitu aku sendiri. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga sana, dia bilang kepada Bapakku, yaitu aku sendiri. Aku memohon kepadamu supaya memberikan rezeki kepada aku sendiri. Ini apa nggak semakin malu kalian? Gitu loh. Theos, kok jadi ngantuk pula kau sini? Coba Theos, coba kamu Katolik? Protestan. Coba kamu bayangkan Theos. Agamamu itu awalnya dari Katolik. 72 kitab jadi 66, dipotong sama Protestan. Aku nggak tahu kenapa kitab suci kalau memang awalnya 72 dari Tuhan, kenapa tiba-tiba jadi 66? Siapa yang menyuruh motong jadi 66? Kenapa ada orang buka agama baru dan menentukan kitabnya cuma 66 nggak 72? Itu kan aneh. Ya. Nah, dibilang lagi kenapa kamu makan babi, Theos? Babi enak. Babi enak, nggak apa-apa. Manusia pun dagingnya enak kalau kau suka. Ya kan? Iya, masalahnya dalam Bible kamu dan Yesus kamu tidak makan babi. Jangan bilang kamu pengikut Yesus. Kamu tahu nggak, Theos? Kamu mau makan babi, mau makan anjing, makan mama, walaupun nggak apa-apa. Tapi masalahnya apa boleh gitu loh. Apa boleh gitu, itu aja. Kalau gini loh, kamu juga makan anjing, emang boleh? Coba. Ya memang menurut kamu enak, makanya aku bilang alkohol juga orang bilang oh enak, tetapi kan itu ginjalmu bisa dihantamnya kalau kau minum terus. Jadi saya bilang begini, kenapa Theos waktu dokter kamu bilang jangan minum es ya, jangan ini ya, jangan itu ya, kau ikuti, tapi Tuhan yang ngomong nggak kau ikuti. Coba, sekarang saya tanya sama kamu, yang memberikan rezeki kamu siapa? Tuhan. Yang memberikan kesehatan kamu siapa? Tuhan. Kenapa nggak kau ikuti semua perkataan Tuhan? Coba saya tanya sama kamu. Kau mau kemana sih? Pusing aku nengokin kamu ini. Kau dari mana? Dari Irian Jaya, toh? Kamu orang mana, Theos? Kamu orang mana? Orang susah. Saya nggak tanya orang susah. Kalau kau berdoa kepada Tuhan yang benar, pasti kau dikasih rezeki. Percayalah, percayalah. Maksudnya susah dilupakan gitu. Sering. Theos, sekarang aku kurang ajar dia. Masuk sampai aku Si Theos ini, kau ini. Coba kau jawab dulu. Pamer-pamer pula kau. Bingung dia. Kurasa dia baca Bible pun tak pernah, kurasa orang ini. Ketawa dia. Ke gereja pun tidak pernah dia. Cemana kau ini, bah? Sebentar. Kalau Theos ini satu suku bangsa dengan saya, nanti saya coba komunikasi dengan dia. Dari mana abangku? Hah? Dari timur kah? Ya. Sudah Kupang. tidak ada yang kenal saya. Enggak, maksudnya timur itu kan ada Kupang, ada Maumere, ada NTT toh. Apa lagi?
Ada Irian Jaya, ada Maume, ya Rian Jaya itu Teos. bukan ini. Teos, kau dari mana kah? Hmm? Teos, aslinya dari mana kah Teos? Flores. Alor. Oh, Alor. Oh, Alor katanya Bang, Alor. Alor. Tinggal di Kaltim, Oke. tinggal di Kaltim. Oh, tinggal di Kaltim. Ade, kau pu suara kasih kencang sedikit sudah, toh? Para dengar su. Lu kira saya logat itu Papua kah? Hah? 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 Bukan, dia Papua, Bang. Iya kan, Dek? Kau Papua kan, Dek? Teos, kau Papua kah? Alor. Oh, Alor. Oh, Alor tuh macam mana logatnya di Alor? Hah? Alor bukannya banyak Islam ya, Alor? Alor bukannya banyak Islam ya, Dek? Oh enggak, Kristen Alor. Oh, Kristen ya? Sekarang sudah punah di sana. Sudah Kristen punah. Alor. Sudah punah di Eropa aja udah punah Kristen. Kau nggak tahu kalau Alor kan pulaunya kecil. Eropa loh Kristen pertama kali. Alor. Sekarang aku tanya sama kamu, yang menjajah. Kau tahu Protestan tuh yang bawa siapa? Belanda. Belanda ngapain di sini? Alor, bagaimana kamu bisa percaya dengan Belanda membawa itu ajaran agama kamu itu Protestan? Si Belanda yang membawa. Kalau si Portugis, dia itu membawa Katolik, adikku. Madam, sebentar izin. Aku tadi sampai Percaya itu kaget. Arab membawa Dia agama bilang masuk. di Alor itu Kristen sudah punah. Itu kenapa bahasamu itu kayak sudah orang putus asa sampai sudah tidak makan-makan 100 tahun? Bagaimana? Tadi dibilang kenapa Kristen sudah punah di Alor maksudnya? Islam yang sudah punah. Siapa bilang Islam sudah punah? 87,5% di negara ini Islam, apa pula punah? Apanya kau ini, bah? Oh, kau nanti kalau dekat kau kutampar muncung kau itu. Sabar madam. Enggak, jangan kau fitnah dulu, nanti kau kutampar muncung kau itu kalau kau fitnah ya. Itu sudah kayak babi muncung kamu. Jelek itu begitu, jelek. Aduh. Sabar madam, sabar. Oh, kayaknya kau perlu pisang ya. Madam, cucunya sudah Kamu makan pisang kah? Gini tuh, cucunya sudah berapa? kau bilang. Kenapa terlalu dekat gigi muncung kau sama hidung kamu? Gak usah dekat-dekat, dari jauh aja. Gimana kau ini, ah? Gak usah kau dekat kan muncung kau hidung kamu loh, jelek. Cucu Anda sudah berapa? Cucu Anda? Gigi kamu belum disikat. Kelihatan kuningnya. Kacau pula kau ini Teos. Madam, Dari cucunya sudah mana? berapa? Saya mau tanya, datamu dari mana? Ya, datamu dari mana? Jangan kau bikin ini sensus penduduk kayak kau punya Bible itu, yang isinya langan dan hayalan semua. Kok ditanyanya pula cucu aku? Kau pikir aku udah nenek-nenek? Mungkin aku lebih muda daripada nenek kau. Beda lepel kita, Dek. Aduh, Teos. Semua data saja kalian bikin ini data hayalan saja semua. Madam bilang beda level. Beda lepel lah, beda lepel. Still. Tuhan kau mati, Tuhan aku nggak mati. Lepel kita berbeda. Tuhan kau terkutuk, Tuhan aku teragung. Beda dong. Iya Bang Wah. Ini saya kalau lihat mukanya si Teos ini, aku keingat itu kue bolu. Kue bolu apa? Ada bolu hitam kayak gitu. Bukan, Oh, kue karamel, bolu karamel. bukan bolu karamel. Saya keingat kue bolu. Kan saya belum diteruskan ngobrol saya. Kue bolu yang hangus, telat diangkat.
Oh gitu pula ya. Udahlah, Deko, dia nggak bisa menjawab. Kita masuk ke apa pula kau naruh-naruh foto kau? Emang kau mau ngapain? Beda level, beda level. Apanya beda level? Bininya madam mau dia kasih lihat itu. Itu siapa bini kau? Beda level apanya? Social life. Jauh lah kau sama aku, Dek. Perhatikan baik-baik dulu, madam. Hah? Perhatikan baik-baik dulu. Jauh sekali. Kenapa perhatikan baik-baik? Ketuaan kamu. Apa? Ketuaan. Kau ngomong aja kayak nggak pernah makan kau. Makan kau apa sih? Vitamin kau berapa? Apa kau makan? Kau kecil kali suara kau. Jangan-jangan kau makan ikan asin ya? Makan itu bervitamin. Ada izin, sebentar. Kau bilang beda level, Tua, sudah jadi kau bilang nenek. beda level, kau makan ini beda level ini. Ayo kita mau ke beda level ini. Hah? Nggak Beda nampak bang level. dibesarkan. Aduh, dia tadi aja tinggal rumah kau kayak gitu. Gimana sih? Rumahmu Ya, tadi salah aja, tuh aduh aku kayaknya nggak sampai dia. hati dengarnya. Kayaknya kerja sawit dia tuh madam. Karena kalau di Kalimantan itu Mau banyak beda level. orang-orang dari timur NTT itu banyak kerja sawit. Kerja sawit dia. Kayaknya kerja sawit dia. Kau bicara beda level. Sorry, saya bukan mau menghina. Tadi yang kau berdiriin itu sudah mau hampir roboh itu artinya. Saya duduk ini 950 juta. Jadi siapa yang beda level? Beda level. Bye-bye Koteos. Kenapa menyerang fisik? Kau tuh tanya dong, kak saudara kau itu awalnya. Dasar Kristen. Kalau sudah kalah, tadi nggak dengar kau. Berapa cucu kamu katanya? Kalau Kristen, kalau sudah Teos, kau cari di internet harga dari merek ini. Nih, cuma sendal saya saja, no. Kau silakan cari di aduh. Apalagi sendal aku. jangan kau menghina pribadi, ya. Dari data yang ada di dunia itu ya orang paling kaya adalah umat muslim. Ya, cukup sekian dan terima kasih biar kau sadar malam ini kau akan mimpi jahat. Apalagi ini mata uang tertinggi di dunia itu adalah mata uang Kuwait. Bukannya mata uang Kristen. Sejauh-jauh lah ya. Nah, coba harga berapa handphone yang kau pakai? Itu aja dulu gak usah jauh-jauh. Handphone gue yang satu mana? Butuh di mana? Aduh. Sekarang juga sama Bang Teos ini loh Bang, aku penasaran. Ini dari mana sih dia tahu nih kalau Gak herannya aku kalau dia ngomongin level, kok dia buat foto dia sama istrinya. Apa level apa maksud kau? Kerja jadi tukang dia. Operator dia. Operator di kelapa sawit. Iya kayaknya. Teos, kau saya hadapin saja dulu dengan ini. Nah, handphone. Kau cari aja harganya handphone ini. Cuma handphone yang paling murah di saya ini. Ini kita diskusi apa dulu? Kau yang mulai, tolong. Kau ngomong aja kau kayak orang nggak makan 10 tahun, 10 abad. Teos, saya ini orangnya itu tidak pernah sombong. Tapi kalau kau mau tantang level-level begitu, ya ini saja nih kemeja saya yang saya pakai. Ini sih kemeja saya yang saya pakai nih mereknya, no.
Silakan kau search di Google atau di Gak tahu dia tuh bang. Aduh. Jangan kau sampai search aku di- jangan sampai aku turun naruh sepatu aku juga ya. Aduh, ya bisa Allah. aja. Dia pertama tantang aku bang, sekarang aku tunjukkan sepatu aku ya. Punya aku Bokoroko aja, Bokoroko 3.300.000 saja. Madam, yang saya cuma mau pikirkan jangan sampai dia tunjukkan sempaknya Yesus. Dia kasih foto dia sama bininya, apa hubungannya? Lepel. Kau tengok rumah kau tinggal itu coba. Bicara lepel kau. Ketawa dia. Kau tengok dia mimpinya tinggi dia ini. Nyari panggung loh, kakak ini orang ini. Apa? Dia mau diskusi tuh mau apa sih ini di atas? Makanya campakkan aja deh sebelah kalian. Orang ini Enggak, cuma enggak. nyari panggung loh kayak gini-gini. Kutanya orang ini. dulu. Teos, Bang Teos, kau ini tahu Iya, Yesus Bang. Tuhan tuh dari mana? Coba kau jelaskan Kita tuh. itu nggak ada yang menghina dia, Dek. Tiba-tiba dia bilang beda lepel katanya. Ini ditunjukkannya foto dia sama bininya. Ngamuk lah tadi Bang. Wah, ditunjukkan semua barangnya. Ditunjukkan lagi foto bininya. Aduh, kau kalau lihat suami aku kau makin terkejut lagi kau Teos. Tapi bukan itu maksudku. Beda lepel itu maksudnya Tuhannya. Tuhan kau mati, Tuhan aku enggak. Saya cuma mau sampaikan kepada Anda, seorang laki-laki sejati bisa menjaga harkat dan martabat pasangannya, tidak memamerkan di umum untuk pasangannya. Aduh, Jadi jangan kau laki-laki kok pamer-pamer kayak gitu seperti ya. itu, tapi kau open cam itu atap rumahmu saja sudah mau roboh itu. Kau mau bilang-bilang beda level. Jangan seperti itu. Kita semua manusia ini derajatnya sama, tapi kalau kau mau bicara seperti itu, mari kita baku bikin beda level. Iya benar. Aduh. Jadi gimana tuh Bang Teos yang baik Ya hati, Teos udah lah yang Teos tidak lu sombong. ada aja sih Teos. Aduh bener-bener ya Oten Nah, ya. jadi Ada. aku tanya serius ini. Kau ini kan menuhankan Yesus. Nah, pertanyaan Emang saya, masalah, tahu Bang? dari mana? Enggak. Tahu dari mana kau kalau Masalah, Yesus itu Tuhan? Bang. Coba kau jelaskan. Enggak, Masalahnya jelaskan sama Belum saya. Tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Coba jelaskan. tahu dari kamu sudah baca Alkitab Kristen? Sudah. Masa kamu udah lihat? Di mana tertulis? Saking tololnya dia sebut Alkitab, padahal Alkitab itu bahasanya dari Al-Quran, tolol. Kau itu dongok, kau tengok. Alkitab loh katanya, kalau bapak lu Alkitab. Bible punya kau bukan Alkitab, tolol. Datangnya manusia karbit ini ya Allah. Percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, itulah ajaran Paulus. Saya tidak melihat tapi mendengar. Tapi di ayat yang satu dia mengatakan saya mendengar tapi tidak melihat. Yang salah siapa? Penulis atau yang membaca? Saya mau tanya kepada kau, Teos. Ya, Hah? Ya. Congean dia. saya tidak membaca tapi saya percaya Yesus itu ada di setiap hati. Saya tidak pernah membaca. Dasar tolol. Teos. Parah Jadi memang. begini. Jadi Kita begini, di jalan kau semua tidak adalah kau tidak berarti membaca tapi kau kita ini percaya. bersih, pastilah. Nah, ketika kau ada di jalan raya, kau bawa mobil dan kau lihat itu dilarang berhenti, namun kau berhenti. Datang polisi tilang kau. Kamu marah si polisi. Kamu bilang, "Saya percaya ini tempat berhenti." Padahal kau yang buta, itu dilarang berhenti. Nah, seperti itulah hidupmu sekarang. Saya tidak pernah ditilang polisi sampai sekarang. Enggak pernah membaca Bible, tahu dari mana dia? Pernah ditilang lo orang kau tinggalnya di hutan.
Macam mana kau ditilang orang kau tinggalnya di hutan? Katanya aku nggak pernah ditilang orang kau tinggal di hutan. Siapa yang menilang kau? Tidak pernah membaca Bible, tahu Yesus Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gimana ceritanya ini? Tidak pernah membaca Bible, tahu-tahu. Yang satu lagi tadi dia turun ya? Lah bocor ya? Turun. Aduh, si Tias ini tolol dia, kebanyakan makan babi dia. Iya, bingung. Tadi saya tanya, ya kan, kau tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Nah, dia bilang kau pernah baca Bible, pernah. Ujung-ujungnya dia yang tidak pernah membaca, gimana sih nih? Ya, makanya kan Double standar dia. ini, makanya saya jadi keingat ada ayat di mana Paulus mengakui kebodohannya dia. Yang pertama ketika ditanyai, dia mengatakan, saya tidak melihat namun mendengar. Nah, kemudian di ayat yang lain dia mengatakan pula ketika ditanyain, saya mendengar namun tidak melihat. Yang benar siapa? Yang membaca atau yang menulis? Enggak, dia kayaknya itu bang, dia kayak menghina kita. Kamu kok percaya tapi kok nggak pernah melihat Tuhan? Pertanyaan aku mah kau Teos, ini foto Yesus yang benar yang mana? Mata biru, rambut biru, mata biru, rambut pirang, kulit putih, atau rambut keriting, kulit hitam? Yang pasti dia bilang kulit hitam, rambut keriting, biar sama kayak dia. Jadi gini bang, Kristennya selalu berpikir gini, kami Tuhannya bisa dilihat, Tuhan kau mana? Bapak di surga kau mana tolong? Sedangkan foto Tuhan kau yang asli sampai hari ini udah 2200 berapa tahun gak pernah ketemu yang mana Tuhan yang benar. Gak usah kan gambarnya Bang Wa. Gak usah kan gambarnya. Konsep Tuhannya aja udah 2200 gak juga selesai. Ada yang bilang satu, Unitarian, ada Trinitas. Ada makan babi, ada nggak makan babi, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Aku rasa dia ngomong kecil-kecil gini supaya tetangganya nggak dengar, nggak dilempar rumahnya. Hei, ribut kali kau ya. Teos, gimana nih Bang Teos ini mengimani Yesus Tuhan tapi tidak tahu di mana tertulis dalam Bible, gimana Bang? Udah jam 2 mah. Daripada Tuhan Anda tidak pernah terlihat, namun disembahnya. Daripada Bapak surga kau mana? Mana? Kau pernah lihat Yesus Meng? Mana foto Yesus yang asli? Mana? Kiblat sana. Mana foto Yesus yang asli? Kiblat. Mana foto Yesus yang asli? Kiblat itu. Tuhanmu ada tidur. Lo dalam Bible kau juga ada kiblat, kau aja yang tolol nggak pernah baca. Makanya aku bilang Kristen ini kiblat kau juga ada kiblat dalam Bible, kau nggak tahu karena nggak pernah baca kan kau. Nih aku bacakan ya. Kau kalau dekat kau aku tokok lah kepala kau yang tolol itu ya. Dengar ini. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, takut akan engkau, monyet. Aku akan masuk ke dalam rumah, sujud menyembah ke arah baitmu, monyet. Itu ada arah bait. Di mana? Kenapa kau nggak pakai arah bait? Ya bang. Kenapa L? Ada apa lain? Kenapa L? Kenapa L? Bagaimana dia mau tahu kiblatnya dia? Tidurnya saja itu tidur miring. Siapa kenapa L metafora? Madam. Selain itu kau yang ngajarin kau masuk gereja. Terus itu aku siapa, harus gimana? Ganti akun, ada akun lain. Ganti akun Madam. Siapa yang ngajarin kau masuk gereja? Naik lagi sini kak. Gak joget-joget gak karuan itu. Akun satu lagi Madam ya. Gimana sih Bang Bang, kita Teos ini Muslim, Bang. ini? Gini teman-teman. Tadi kan aku terusin si Bunda nih. Karena silakan. ada kesalahan teknis kan. Jadi gini, dia itu bagaimana dia mau tahu kiblatnya, sementara tidurnya saja itu miring. Arah tidurnya saja dia tidak paham, bagaimana dia mau tahu kiblat? Nah, kan? Dia ke kiblatnya ke arah kandang babi, Bang. Dia cuma taunya kiblatnya itu ke selangkangan. Nah, itu aja dia yang tahu. Iya, ke kandang babi itu.
Daripada Nabi Anda suka selangkangan. Yang merindahin kalian Kristen pemakan Nah, babi. Teos. Siapa? Jadi gini Teos ya, lebih baik kita diskusi aja Teos ya daripada kita ini diskusi yang benar, oke? Kamu mau? Betul, aman. Kamu mau diskusi yang benar? Tunggu sebentar, katanya kan Nabi kita suka selangkangan. Tuhan kamu itu kenapa bisa diurapi sama lonte? Kenapa Tuhan kau bisa diurapi sama lonte? Coba. Berarti Tuhan kau suka perempuan, lonte lagi ya? Gimana itu Teos? Kenapa dia suka diurapi sama Maria Magdalena? Dia tuh lonte. Kenapa dia mau? Surga disediakan manusia, berarti surga itu ada toilet. Bisa berak. Jawab dulu, kenapa Tuhan kau suka lonte? Woi, jawab. Suara aku ada nggak ya? Adakah? Ada. Kasihannya. Itu fotonya ada nggak? Aku buat tuh foto gambar Yesus loh. Fotonya belum. Ini user aja. Ada. Kok bisa ya? Aku juga suka kena- gitu kok Kak, manusia. kalau account yang ini Manusia yang yang suka kayak gitu. berak. It's okay lah. Kenapa manusia suka berak? Itu bukannya Tuhan kau? Nah, berak ini di surga sana. Kan manusia kan suka di surga kan. Kalau kata Apa? Muslim. Lah daripada Tuhan kau keluar dari lapang vagina. Kenapa Tuhan kau mau netek? Coba ini kutunjukkan foto ya. Ini gambar Tuhan kau bukan? Coba lihat. Vagina, saya tanya vagina itu kamu yang bawa atau saya yang bawa? Lah nggak tahu aku, dalam Bible kau dia keluar dari vagina. Vagina itu kan kamu yang bawa kan? Ya coba jelaskan kenapa Tuhan kau keluar dari vagina itu. Jelaskan. Kan itu dalam Bible kau kita bilang begitu. Kenapa bisa begitu? Kok bisa Tuhan keluar dari vagina? Iya. Tuhan kami nggak keluar dari vagina, berarti kalahlah kau. Nggak paten Tuhan kau mati. Keluar dari vagin. Beda Tuhan kita, beda kelas, nggak lepel. Mana dia bilang nggak lepel? Tuhan kau lapar, Tuhan kami enggak. Tuhan kau capek, Tuhan kami enggak. Gimana? Bisa. Coba ini gambar Tuhanmu. Lucu Bentar. gimana? Bentar ya. Kok nggak bisa ya? Emang kardon nih begini terus tiap hari kardon. Madam, izin madam, jangan lagi buat PL madam, nanti kena, aku nggak bisa ngerekam major nanti madam. Izin madam. Udah berapa kali kena peringatan? Ini aja ini. Madam, izin madam. Udah berapa kali kena PL nanti rungkat komalku madam, nggak bisa lagi madam. Tutup madam. Aku nggak bisa nanti ngambil rekaman major tadi untuk mau sadat. Izin madam ya. Oke. Udah kena. Ah, major mau syahadat. Iya, tadi mau ngambil rekaman nanti kena PL nggak bisa ngambil rekaman aku. Ya, tahan madam ya. Serius kok dia mau syahadat. Bukan gitu Kak, bukan gitu. Tadi si Major itu kan kesini, lalu dia bilang, coba kau blend bukain ayat yang bilang Tuhan itu pencipta, dikasih sama abang. Dia sudah udah berjanji kalau itu gue syahadat gitu. Pas sudah dikasih dia ngeyel, nggak mau. Nah jadi ada rekamannya kan di situ. Nanti kita mau buat VT gitu loh Kak. Kalau ini kena PL itu nggak bisa kan? Nggak bisa buat ya kayak gitu. Kalau kena PL rekamannya hilang. Yes. Iya. Jadi bagaimana nih Bang Teos? Pertanyaan saya bisa tidak kau jawab ini? Diskusi yang bagus-bagus ini Teos ya. Iya, yang saya tanya, kau mengetahui Yesus Tuhan itu dari mana? Siapa yang mengatakan itu? Coba kau silakan dulu, kau ngomong baik-baik lah. Kamu udah pernah baca Alkitab kan? Jelas di situ tertulis. Di mana tertulis? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 28. Coba baca. Yohanes 20:28. Nah, ini baru bener ini. Yohanes 20 baru 28. Nomor 28. Yohanes 20:28. Oke, kita baca. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, ini kan Thomas. Thomas dapat terus tahu dari mana Thomas ini kalau dia Tuhan? Ya, baca terus. Iya, karena kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, begitu kan? Ini Jelas. Thomas ini mengatakan Tuhan ini tahu dari mana dia kalau Yesus itu Tuhan? Hah?
Ya. Tahu dari mana Dia kan Thomas tidak kalau Yesus itu percaya, Tuhan? makanya dia melihat, dia bilang, saya akan menusuk. Enggak, yang jarum saya di dalam tanya, bumi. yang gini. Saya percaya. Yang saya tanya, Thomas ini tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Dia kan tidak percaya. Justru dia melihat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Thomas ini mendapat firman Tuhan sehingga dia mengatakan Yesus Tuhan? Dia waktu itu tidak percaya. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri. Dia bilang, ya Tuhanku dan Kau Allahku. pikir itu Tuhan itu kayak kuntilanak menampakkan diri begitu? Yesus ini bertemu dengan Thomas berhadapan-hadapan, kok menampakkan diri, gimana sih kau ini? Dia kan tidak percaya kan, jadi Yesus menampakkan diri. Dia kan Yesus kan bangkit. Bukan menampakkan diri. Thomas ini kan muridnya Yesus. Dia kan sehari-hari bersama Yesus. Kok bisa menampakkan diri? Gimana sih kau berpikir nih? Waduh. Loh, Anda tidak mengerti kan? sekarang yang saya tanya, oke, sekarang aku ikutin. Sekarang aku tanya, berapa lama dia menampakkan diri Yesus kepada Thomas ini? Lah setelah dia mati. Melati. Dia mati dan dia bangkit kan? Setelah dia mati, menampakkan diri kepada Thomas, gitu. Tidak percaya bahwa dia bangkit. Nah ternyata dia menempatkan diri ke Thomas. Itulah Thomas melihat dia. Dia bilang, saya harus menusuk tangan saya di lambungnya supaya saya percaya. Oh gitu. Nah ini lagi, dia robah lagi ini kalimat ini. Saya harus menusuk jari saya di lambungnya agar dia percaya. Theos, yang benar itu sebelum saya mencolokkan jari saya ke lukanya, maka saya tidak akan percaya. Jangan kau robah-robah. Itu Injilmu itu sudah banyak berubah. Jangan lagi kau tambah robah di 2026 ini. Entar lagi keluar lagi versi yang baru lagi ini. Nah begitulah. Versinya Theos. Pokoknya abang bilang begitu sudah. Sudah kau ikut sudah saya semua kata-kata saya. Kalau begitu. Theos, berarti kan kau ikut kata saya. Nah, asadu. Tuhan aja tidak terlihat, masa mau asadu? Gila kan? Nah ini makanya orang tadi ini. kau mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, berarti kan Thomas melihat Yesus, betul tidak? Iya. Ya, itu kan masa Tuhan menampakkan diri? Anda nih gobloknya minta ampun. Nggak, gini. Di mana Yesus mengatakan, di mana Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kepada Thomas? Di mana? Minta ampun. Di mana? Gua bilang dari yang ini. Diskusi saja. Dia ini tidak mengerti apa-apa. Ya aku sama kamu dulu. Di mana Yesus mengatakan kepada Thomas bahwa dia Tuhan? Coba. Siapa moderator dengan saja? Blender masih masuk. Di mana Yesus mengatakan kepada Thomas bahwa dirinya Tuhan? Blend saja. Theos. Saya bertanya sama kamu, kapan Yesus melihat Tuhan? Ya, kapan Yesus melihat Tuhan? Kapan Yesus melihat Tuhannya? Kenapa? Apakah ada data Yesus pernah melihat Tuhannya? Bagaimana tadi Anda suara kurang jelas, men? Apakah ada data Yesus pernah melihat Tuhannya? Di mana datanya? Di mana datanya Yesus pernah melihat Tuhannya? Di mana? Di dalam dirinya ada Tuhan itu. Saya tanya sama kamu, Theos. Kamu kan tadi bilang Tuhan aja nggak diam. Kamu kan tadi bilang Tuhan aja nggak kelihatan. Saya tanya sama kamu sekarang, di mana datanya Yesus pernah melihat Tuhannya? Saya tanya sama kamu. Kamu kan melihat Tuhanmu kan? Kamu melihat Tuhanmu kan? Bapa dan aku adalah Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Oh, jadi kalau waktu si Yesus BAB, Bapak juga BAB gitu? Tidak dong, Bapak tidak dong. Kan jadi satu. Jadi satu. Kan jadi satu. Nggak bisa begitu, nggak bisa jadi satu. Nggak bisa. Karena jadi satu. Jadi satu ya. Gini, Madam, izin. Saya lurusin dulu ini Theos ini. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, nggak apa-apa Theos. Saya terima. Nanti dia lari ke apa?
saya terima 16. statement kamu itu dan kamu Nanti diam dia lari dulu ke ya. Yohanes 3:16. Saya Kamu saya ketidur, saya terima tahu. statement kamu bilang aku dan Bapak adalah Nanti satu. lari ke Itu kalimat Yohanes Yesus. 3:16. Ya, dengar ya Yohanes dulu 3:16 tidak Teos. lari jauh. Dengar dulu Teos, kamu tadi bilang aku dan Bapak adalah satu. Oke, 16 saya tidak tidak lari akan jauh. membantah. Tetapi ada di Bible kamu, Yesus sendiri mengatakan ya bahwa di mana Bapakku yang di sorga mengutus aku dan aku adalah utusan. Jadi di mana Bapak dan aku adalah satu. Bapak kau itu Waalaikumsalam kiper. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bapak kau kiper Ya. atau bapak kau tukang bajak sawah? Oke, dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Anak Kau tunggal. pikir itu Tuhan itu tercelup naik turun naik turun? Datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti Ya kalau anak ngapain di dalam dibilang dirinya aku dan itu Bapak ada adalah Bapa. satu? Ya anak, ya Bapak, Dia ya tidak Bapak. berdoa Di kepada mana ada Tuhan, itu? tapi dia Anak jadi berdoa, Bapak, Bapak jadi ya anak. Bapakku, Iya kan? ke dalam tanganmu Di mana kuserahkan coba? nyawaku. Ya iya kan? Gini Ya loh. Bapakku. Gini loh Nah Bang, ini yang izin saya Bang, bilang sudah Wak tidak tahu Blender. membaca, tapi buta Jadi kan huruf. begini, iya dia nih kan buta tidak huruf. pernah membaca. Kata Yesus, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kan begitu. Nah, Iya kan? supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti di sini murid-murid sama Yesus sama Bapa sama, satu hakikat. Kan begitu. Yesus yang mengatakan ini bukan saya. Iya kan? Kan saya bilang, di dalam Ulangin, dirinya ulangin, saya ulangin. ada Yesus. Kata Itu yang saya Yesus, bilang kata apa? Di dalam Yesus, dirinya mereka saya ada Tuhan. dengar dulu. Ini perkataan Saya Yesus loh yang saya dalam baca dirinya ini. saya Nah, ada kata Tuhan, karena Yesus, saya percaya. mereka bukan Saya dari percaya. dunia, sama seperti Karena saya aku percaya, bukan kan? dari dunia. Nah, berarti di situ murid-murid dan Yesus sama-sama bukan dari dunia. Nah, terus Yesus lagi mengatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, bocor nabi sudah. supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah Teos, mengutus Teos, kamu aku. diam lah. Orang lagi ngomong loh. Berhala itu. Teos, kamu mau diskusi nggak sih? Saya turunin kamu ya. Kamu nggak mau diskusi nggak kamu? Saya tanya. Turunin aja lah. Nggak bisa kamu diajak diskusi. Mendingan turunin aja. Turunin aja. Turunin aja Gue ketimbang turunin lu bikin ya, gue dosa sama turunin lu ya. kita. Lu nggak bisa diajak diskusinya. Udah suaranya kecil banget kayak nggak minum darah. Suaranya kecil, mukanya hitam. Nggak turunin aja lah. Ya udah Bang. Bikin dosa saja. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, berarti murid-murid sama Yesus sama Bapa, satu hakikat. Di mana datanya ini? Yohanes 17. Tapi kalau kita mau baca itu dari 16-nya. Nah, di sini lengkap. Nah, yang dikatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Berarti kalau Yesus dari sorga, berarti mereka dari sorga juga, kan begitu. Nah, di data lain Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, kata Yesus, agar mereka juga di dalam kita. Berarti di sini Yesus, murid-murid, ke-12 murid dan Bapa adalah satu hakikat. 15 pribadi. Maka itulah saya mau sampaikan tadi sebenarnya. Surganya Oten rame full. Karena semua itu Yesus jadinya. Semuanya jadi Tuhan. Jadi hilang juga yang kalimat duduk di samping kanan Bapa. Ada berapa orang yang duduk di samping kanan Bapa? Patah itu kursi. Pangku-pangkuan mungkin gitu ya Bang, maksudnya pangku-pangkuan. Aduh, kasihan juga kalau dia pangku-pangkuan.
Karena mereka semua adalah sama seperti kita, nah bingung. Mau pangkuan bagaimana itu? Kasihan juga itu satu dunia itu jadi Tuhan semua di surga. Jadi gini loh, wah. Jadi beberapa teman aku tanya, tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Ada yang membawakan Korintus, ada yang membawakan Efesus, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, mereka yang menulis itu dapat firman dari mana? Siapa yang memerintahkan bahwa harus mengatakan Yesus itu adalah memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Kan bingung kalau seperti itu. Jadi kacau juga, makanya tadi dari awal saya tuh kan bawa Yesaya 7 nomor 14. Nah, di situ jelas dinamakan anak itu dinamakan dengan Immanuel. Sesuai dengan Matius 1:23. Harusnya Immanuel juga berdasarkan firman Tuhan mungkin ya yang diterima Yesaya untuk nubuatan kan. Artinya kan Nabi Yesaya ini kan nabi, berarti kan dia mendapat firman untuk menubuatkan akan terjadi yang ke depan, kan begitu. Tiba-tiba juga di lain pihak juga ada yang mengklaim, yaitu malaikat Gabriel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada seorang perawan suci yang bernama Maria. Nah, di situ dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lah, ini sama-sama firman Tuhan tapi sama-sama namanya. Apakah Yesus ini artinya Allah menyertai kita? Sedangkan yang di sana tadi, yang dari Yesaya sama Matius itu dikatakan Immanuel. Lengkap dengan artinya Allah beserta kita. Aduh, gimana sih ini? Nah, pertanyaan saya di antara dua data ini yang mana? Karena sama-sama firman Tuhan. Masa mau dikatakan Yesaya ngarang? Kan tidak. Yesaya ini kan berkata kan berdasarkan firman Tuhan. Karena dia seorang nabi. Artinya seorang nabi ini mendapat firman Tuhan. Jadi bingung juga gimana ya. Aku juga mau tanya-tanya sih sama teman-teman Kristen, siapa tahu ada yang bisa menjelaskan. Ya kan? Supaya apa? Supaya juga aku tahu, oh ternyata yang benar yang ini kan gitu. Pasti tidak mungkin benar dua-duanya. Karena ini berkaitan dengan nama seseorang. Yang satu Immanuel, yang satu Yesus. Tapi kalau setahu saya kalau satu sosok itu tidak mungkin mempunyai dua nama. Yang saya tahu pasti dua sosok karena mempunyai dua nama di situ. Yang satu Immanuel, yang satunya Yesus. Begitu. Ya barangkali teman-teman Kristen ada yang bisa menjelaskan ya supaya Salah, juga kita Bang. tahu. Salah. Kalau ini saya bantah habis-habisan. Salah. Bukan dua, ada banyak. Gitu. Ada Yesua, Hamasia, Almasi. Nah, tinggal mau dipilih, pilih saja. Ah, iya kan? Iya benar. Teos naik lagi bang. Teos naik lagi tuh. Hah? Teos naik lagi tuh bang. Teos. Tara kapok-kapok pula nih anak ini. Kenapa? Kenapa Teos? Sudah dapat harga sendal setengahku. Bang Blender undang karet setan. pulang. Kenapa? Hah? Gimana? Tahu itu Teos. No. Teos, sebentar ya, Teos. Lu kesini mau apa, Teos? Ya? Blender undang saya tadi tuh. Enggak ada, Blender tidur. Enggak ada yang undang lu, Lu kesini mau diskusi atau tidak sama Bang Arul? Gue tanya sekali lagi ya. Kalau lu nggak diskusi, gue turunin lu. Diskusi itu yang terbuka lah, jangan. Yang benar diskusinya. Lu ngomong, lu nggak terbalik ngomong kayak begini.
Jangan sampai keluar binatang dari mulut gua ya. Kalau lu mau diskusi baik-baik, lu diskusi baik-baik sama Bang Arul. Udahlah, itu Tentukan. mendingan diturunin ketimbang bikin dosa sama kita. Gak apa-apa Bang, Inilah gak apa-apa. yang Asal ini dibilang, janji ya, asal dia mau diskusi yang benar. Yesus mengusir setan ke dalam babi-babi. Nah ini orang ini Udah, salah satu. gak apa-apa Bang, biarin dia diskusi sama Bang Arul. Bang Arul. Iya. Jadi kalau menurut Yesus, mereka di situ sama seperti Yesus dan Bapa. Artinya yang saya artikan itu satu hakikat. Karena Yesus mengatakan di sini supaya mereka semua menjadi satu. Turun dia. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Nah di sini kan Yesus yang mau supaya ke-12 murid ini sama seperti Yesus dan Bapa. Bukan kemauan saya, bukan ini kemauan Yesus. Nah, berarti di situ ya jangan 3 pribadi satu hakikat dong. Harusnya kan 15 pribadi satu hakikat. Karena ini menurut Yesus ini kemauan Yesus seperti itu. Ya, kalau kalian menolak berarti kalian membantah pernyataan Yesus gitu loh. Orang Yesus yang berkata kok supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini kan kemauan Yesus. Ya kalau kalian tidak mau ya kalian membantah Yesus juga di situ. Karena Yesus di sini berkeinginan, Yesus berkeinginan di situ murid-murid Yesus, Bapa dan Roh Kudus menjadi satu. Berarti kan ada 15 pribadi di situ. Satu hakikat. Begitu. Tetapi kalau ada yang menyangkal ya silakan. Tetapi ini aku berpegang dengan pernyataan Yesus. Kalau ada yang membantahnya silakan saja bantah. Udahlah Bang. Intinya bagi Oten apapun minumannya teh sosro botolnya. Betul Bang. Aduh. Mau diomongin apapun pokoknya saya nggak mau tahu Yesus Tuhan. Udah selesai gitu aja dia. Intinya aku harus kejar major itu. Mana janjimu sama Bang Blen itu? Sudah ditunjukkan dalil pula. Yang penting selama perpuluhan aman, selama umat percaya, gas terus. Kemarin juga aku ajak diskusi dia. Kita diskusi baik-baik. Sama-sama kau bawa data dari Bible, saya bawa dari Al-Quran, kan gitu. Serupanya barusan separuh, baru bincang-bincang kita ribut. Pergilah dia. Ya aku apa ya, maunya itu aku minta penjelasan kalau di dalam Bible itu ya, mampu menjelaskan. Karena setahu saya malaikat itu ada tertulis malaikat, tetapi aku cari-cari juga, beberapa juga teman aku tanya-tanya, tidak ada penjelasannya. Siapa sih yang menciptakan malaikat di dalam Bible itu? Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi kan aku bingung juga. Kalau saya gini, iya kenapa saya Bang? mau nanya ke mereka, ya. Kita udah nggak bisa bicara Tuhan. Saya cuma mau nanya, dari antara Bible dengan Al-Quran, ayat Bible mana yang ada fenomena dunia? Gitu aja kalau saya. Yang memang terjadi di dunia. Di ayat ada. Bible yang di mana gitu. Itu aja yang saya mau nanya ke mereka. Nggak ada. Iya kan? Tapi kalau di Al-Quran ada laut merah, ada laut dua warna, antara pertemuan antara asin dengan tawar, ada. Dan itu ada buktinya. Ada sungai bawah tanah, itu Palung Maria namanya. Di bawah Palung Maria itu ada sungai bawah laut.
Apalagi akan kau sangkalkan, Oten. Janganlah kalian menjadi Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ayolah, Ten. Dunia sudah makin mau kiamat, kalian tidak sadar-sadar. Ini akunnya Theos. Ketimbang kau tidak bisa tidur, saya bantu kau tidurkan akunmu. Jadi selamat tidur untuk selama-lamanya.